Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Minggu ini, tanggal 13 Oktober 2024, kita mau mengajak teman-teman berjalan-jalan di viewing deck Istana Garuda atau di bagian sayapnya. Dan ini merupakan tampilan saat ini bagian sayap Istana Garuda, yang mana saat ini sudah dibuatkan viewing deck ya, atau tempat jalan-jalan untuk melihat area sekitar di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara ini. Apalagi posisi Istana Garuda ini berada di area tengah bangunan, yang di sekelilingnya banyak berbagai bangunan seperti Gedung Kemenko, Mespas Pampres, bangunan wakil presiden nantinya kalau sudah selesai, dan bagian depan itu ada sumbu kebangsaan ya. Nah, jadi di dalam sayapnya ini itu sengaja disisakan area atau tempat ruang terbuka hijau. Jadi Pak Nyoman Nuarta selaku perancang Istana Garuda menjelaskan ini merupakan salah satu tempat ski deck di bagian sayap Istana Garuda. Keberadaan ruang terbuka hijau ini itu menambah kenyamanan dalam bangunan, dan yang pastinya kalau kita berada di sini itu melihat area sekitar sangat indah pemandangannya. Nah, sedangkan kalau kita berada dari depan ya, posisi luar Istana Garuda ini, kalau kita perhatikan itu bilah-bilahnya sudah berubah menjadi kehijauan, dan saat ini sudah hampir merata secara keseluruhan untuk bagian depannya. Kalau kita lihat, sementara untuk bagian belakangnya itu belum merata ya untuk perubahan warnanya atau oksidasinya. Perubahan warna di bilah Garuda ini disebut patina. Itu prosesnya berjangka panjang ya untuk perubahan warnanya ini. Dan untuk mempercepat proses perubahan warnanya itu dilakukan pengolesan cairan asam. Makanya baru beberapa bulan ya setelah pengerjaan bilah Garudanya itu sudah mengalami perubahan oksidasi seperti sekarang ini. Seandainya tidak dilakukan pengolesan cairan asam, mungkin butuh waktu sekitar 5-10 tahun baru melakukan perubahan warna. Karena sebelumnya ya di awal-awal ketika pengerjaan bilah Garudanya sudah rampung, banyak sekali cibiran dari netizen atau warganet yang mengatakan Istana Garuda ini mirip dengan kelelawar karena warnanya yang hitam pekat, apalagi kalau dari sorotan kamera itu sangat gelap tampilannya. Dan ternyata lambat laun perubahan warna atau oksidasi dari bilah Garuda ini terjadi. Dan kalau kita lihat ya di komentar-komentar yang membahas tentang Istana Garuda ini, termasuk di channel saya, itu sudah tidak ada lagi yang memberikan pandangan buruk mengenai pembangunan Istana Garuda ini. Apalagi saat ini sudah terlihat semakin cantik tampilannya karena perubahan warnanya itu. Sementara itu dari Istana Garuda ini yang terletak di IKN itu sudah ada sertifikatnya ya, sertifikat hak pakai dari Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Pak Agus Harimurti Yudhoyono. Itu menyerahkan sertifikat tanah elektronik berupa hak pakai kepada Menteri Sekretaris Negara Pak Pratikno.
Bidang tanah yang diserahkan itu seluas 56,8 hektar. Sebetulnya ini juga bidang meliputi Istana Negara dan Istana Garuda. Jadi itu gabungannya. Adapun sertifikat yang diserahkan merupakan sertifikat hak pakai nomor 11 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Penajam Pasir Utara. Sertifikat tersebut tercatat atas nama Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Sekretariat Negara. Jadi sudah ada legalitasnya, dibuat oleh anak bangsa. Tentunya kita semua patut bangga dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, dan kualitasnya pun tidak kalah ya dengan karya-karya dari luar negeri. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara ini itu prosesnya jangka panjang. Itu targetnya hingga 2045, yang mana dalam rentang waktu hingga 2045 itu dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap pertama sudah kita kerjakan, yakni di tahun 2020 hingga 2024. Kemudian dilanjut lagi tahap kedua dan nantinya sampai tahap kelima. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan nantinya di Ibu Kota Nusantara ini, dan pembangunan pastinya akan terus berjalan, mengingat dari berbagai investor sudah mulai masuk juga, termasuk dari luar negeri. Itu beberapa negara sudah melakukan penanaman modal ya, dan memulai pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Jadi ke depan pasti akan semakin ramai pembangunan di Ibu Kota Nusantara ini.